Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di ruangan kuliah. Pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas tentang bagaimana sebuah artikel ilmiah yang kita buat bisa dipublikasikan atau diterbitkan oleh sebuah jurnal. Sebab ada beberapa kebijakan yang berlaku di beberapa kampus di beberapa tahun terakhir ini, di mana semua karya ilmiah yang kita hasilkan dalam rangka penyelesaian studi, apakah dalam bentuk tesis, skripsi, atau disertasi, wajib diolah menjadi sebuah artikel ilmiah yang harus terbit dipublikasikan di sebuah jurnal. Apa yang harus diperhatikan supaya artikel ilmiah yang kita hasilkan itu bisa dipublikasikan di sebuah jurnal? Yang pertama tentu kita harus memperhatikan konten keilmuan dari artikel yang kita hasilkan itu. Apakah berbentuk kontennya itu pendidikan, sosiologi, agama, dan seterusnya. Kalau kita sudah memastikan konten keilmuan artikel kita itu, maka yang harus kita cari lagi adalah jurnal yang sesuai dengan konten keilmuan yang kita bangun di artikel tersebut. Jika artikel kita berkaitan dengan pendidikan, konten keilmuannya, maka kita harus mencari tempat mengirimkan artikel itu pada jurnal yang berkaitan dengan spesifikasi keilmuan pendidikan pula. Karena masing-masing jurnal itu memiliki spesifikasi keilmuan tersendiri. Jika artikel kita berkaitan dengan pendidikan, maka kirimkan artikel kita itu ke jurnal yang memiliki spesifikasi keilmuan pendidikan. Dia harus connect dan cocok antara konten keilmuan artikel kita dengan jurnal tadi. Jika tidak sesuai, barangkali artikel kita akan ditolak oleh si pengelola jurnal. Biasanya dikatakannya seperti ini: maaf, artikel Anda tidak sesuai dengan kriteria keilmuan jurnal kami. Nah, berarti apa? Artikel kita tidak bisa diterbitkan di jurnalnya akibat daripada tidak sesuai artikel keilmuan artikel kita dengan jurnal yang dikelolanya. Itu satu, perhatikan kesesuaian antara keilmuan artikel yang kita bangun dengan keilmuan yang dibangun oleh jurnal tersebut. Yang kedua, jika kita sudah memilih sebuah jurnal yang sudah pas untuk artikel kita dikirim ke jurnal tersebut, maka perhatikan yang kedua adalah langkahnya pelajari template daripada jurnal yang sudah kita pilih untuk mengirim artikel kita itu. Masing-masing jurnal memiliki template tersendiri. Apa itu template? Template merupakan peraturan-peraturan dalam membuat sebuah artikel yang diatur oleh sebuah jurnal. Jadi penulis harus mempedomani template itu, karena aturan penulisan ada di template itu. Masing-masing jurnal memiliki template yang berbeda-beda, tidak sama. Kita harus memperhatikan betul template jurnal yang sudah kita pilih untuk tempat kita mengirimkan artikel tersebut. Di situ ada aturan dengan jelimet cara penulisan artikel yang
bisa diterbitkan atau yang bisa diterima oleh jurnal tersebut. Itu yang kedua. Perhatikan dan pelajari template yang ada pada jurnal tersebut. Yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan tingkat level quality daripada jurnal itu, karena jurnal memiliki level-level quality tersendiri yang ditentukan oleh indeks yang dimiliki oleh jurnal itu. Misalnya jurnal bereputasi internasional biasanya ada indeksnya yang kita kenal Scopus atau WOS. Di Indonesia juga ada indeks itu sendiri melekat pada jurnal, diantaranya ada dinamakan dengan Sinta. Sinta 1, jurnal Sinta 2, jurnal Sinta 3, berarti dan sampai 5. Nah, semakin tinggi angka indeks Sinta itu, maka semakin berbeda kualitinya dengan Sinta 1, 2 tadi. Sinta 1 paling tinggi kualitinya. Apa gunanya kita mengenal level quality atau indeks jurnal tersebut? Supaya kita bisa mengukur jurnal itu tepat enggak artikel kita dikirim ke situ dengan kondisi artikel yang kita miliki. Jadi, mengetahui indeks itu mengukur kemampuan artikel kita. Jika artikel kita sudah terukur, kita bisa menerka artikel kita ini cocok dikirimkan ke jurnal berindeks berapa Sintanya, 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, atau 5. Itu gunanya kita mengenal indeks itu. Di Indonesia ada jurnal itu di indeks namanya Scopus atau WOS, itu levelnya internasional bereputasi, atau Sinta 1 atau Sinta 2, Sinta 3, 4, 5. Itu Sinta tadi berkaitan dengan pengindeks yang berlaku di dalam negeri yang dikelola oleh Kemendikbud. Perhatikan itu, di jurnal itu ada tertulis itu, dicantumkan Sintanya itu. Perhatikan betul supaya kita bisa mengukur tingkat quality daripada artikel kita ini cocoknya dikirim kepada jurnal berindeks Sinta berapa. Nah, mungkin 3 hal ini bisa membantu kita untuk mengirimkan artikel pada tahap pemula. Apa yang harus diperhatikan? Tentu 3 hal ini tidak bisa kita abaikan. Kalau kita abaikan, maka ada harapan artikel kita itu ditolak dan tidak jadi dipublikasikan. Oleh sebab itu, 3 hal ini jika ingin mempublikasikan artikel harus diperhatikan. Yang paling utama itu sesuaikan konten keilmuan yang kita bangun di artikel itu dengan keilmuan yang dibangun oleh jurnal. Yang kedua, perhatikan template jurnal yang sudah kita pilih untuk mengirim artikel kita tersebut, sebab masing-masing daripada jurnal memiliki template sebagai aturan main dalam sebuah jurnal yang harus dipatuhi oleh penulis. Yang ketiga, ukur kemampuan artikel kita dengan indeks level quality jurnal tersebut. Ada namanya Sinta, ada kalau bereputasi internasional ada namanya indeks Scopus atau WOS. Mungkin hal ini bisa mencerahkan dan membantu para mahasiswa dalam rangka mencari atau
menetapkan jurnal yang bisa disubmit artikelnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.